A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin. Tidak henti-hentinya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu luar biasanya nikmat yang telah diberikan olehnya. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan adalah bahwa Allah masih menakdirkan diri kita menjadi orang-orang yang beriman. Menjadi orang-orang yang kemudian selalu mendapatkan kebahagiaan, selalu mendapatkan petunjuk yang menjadi perantara kebahagiaan itu. Dan pada kesempatan pagi hari yang ceria ini, mari kita lanjutkan kaji kita tentang bagaimana kita meraih kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kita raih, yang bisa kita ambil, yang bisa kita dapatkan adalah setelah kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya bahwa kita mendapatkan kebahagiaan itu setelah kita mendapatkan pelajaran tentang hidup dan kehidupan Adam dan Hawa. Yang kemudian kita pula menjadi orang-orang yang berbahagia adalah manakala kita berupaya menjadi orang-orang yang bersih hatinya, menjadi orang yang selamat. Dan pada kesempatan ini kita coba untuk membahas serba singkat bahwa hidayah atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala yang apabila itu ada pada diri kita, maka kita adalah orang-orang yang berbahagia. Tepatnya kaji kita pada pagi hari ini adalah lanjutan dari isi ayat yang ada di dalam surat Yunus, surat ke-10, ayat 57 dan 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Hai manusia, sesungguhnya telah datang dari Rabbmu, dari Tuhanmu, petunjuk, mau'izatum mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur, obat penyakit hati, wa hudan, dan petunjuk, wa rahmah, dan kasih sayang atau rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diperuntukkan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Nyatakan, menjamkan ke dalam hati bahwa dengan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang demikian itu adalah lebih baik ketimbang atau dibandingkan dengan apa-apa yang kita kumpulkan selama hidup kita. Hadirin rahimakumullah, yang ketiga ini kita coba tentang hudan, tentang petunjuk. Betapa berbahagianya orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Susah dan senangnya ketika mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Betapa sangat berbahagianya. Mengapa hadirin rahimakumullah susah dan senang berbahagia ketika dalam petunjuk? Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Tiap-tiap yang bernyawa akan mengalami mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, yang manakala saat hidup dijalani akan selalu dihadapi dengan bisyarri, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi, sesuatu yang menggembirakan, wa ilaina turja'un. Akan tetapi orang-orang yang berpetunjuk selalu mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, mengapa kita yang beriman ini ketika berpetunjuk menjadi orang-orang yang berbahagia? Karena acap kali manakala kita melaksanakan sholat yang 5 waktu,
maka tidak ada lain yang kita minta kepada Allah petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami ya Allah ke jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka, bukan jalan orang-orang yang sesat, dan bukan pula jalan orang-orang yang Engkau murkai. Hadirin rahimakumullah, kita berharap bahwa diri kita ini adalah berpetunjuk, yang kemudian petunjuk itu kita rasakan sebagai nikmat, sebagaimana Allah dengan petunjuk itu telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang memang telah mendapatkan nikmat. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin rahimakumullah, petunjuk adalah suatu yang merupakan kebahagiaan. Mengapa? Karena orang-orang yang berpetunjuk, dia akan berbahagia ketika memang dihadapkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia pula akan berbahagia, terlebih lagi adalah ketika dia mendapatkan suatu kenikmatan dalam hidup dan kehidupan. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berbeda sekali dengan orang-orang yang tidak mendapat petunjuk, hadirin rahimakumullah. Dalam hidup dan kehidupannya, ketika dia tidak berpetunjuk pada aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mendapatkan kesusahan, maka dia akan berputus asa. Dia mendapat sesuatu yang merupakan kenikmatan, dia kemudian kufur. Tapi orang yang berpetunjuk, dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, ketika dia dihadapkan oleh Allah dengan sesuatu yang tidak menyenangkan, dia berbahagia, bersyukur, berbahagia. Terlebih lagi adalah bersyukur. Oleh karena itu, maka yang berpetunjuk ini adalah sesuatu yang luar biasa, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, hadirin rahimakumullah? Karena ada orang yang sampai akhir hayatnya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal sesungguhnya petunjuk dari Allah itu adalah sesuatu yang memang sudah sangat luar biasa diberikan oleh Allah. Tinggal bagaimana manusianya itu, apakah menerima petunjuk atau tidak. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai. Kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai sekalipun. Karena hanya hak, benar-benar hak Allah lah yang memberikan petunjuk. Namun hadirin rahimakumullah, sebagai manusia kita berikhtiar untuk mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kita lihat orang yang berpetunjuk pada peraturan Allah, orang yang berpetunjuk kepada apa-apa yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia dihadapkan oleh sesuatu yang tidak menyenangkan, yang dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kita lihat hadirin rahimakumullah, betapa orang-orang yang berpetunjuk pada peraturan Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimanapun dia dihadapkan oleh Allah sesuatu yang tidak menyenangkan, kita lihat apa wujud dari sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sesungguhnya tidak diterima oleh hatinya, tapi karena dia berpetunjuk pada peraturan Allah, dia berbahagia. Ada 5 hadirin rahimakumullah, sesuatu yang tidak sesungguhnya disenangi oleh hati, sesuatu yang sesungguhnya bisa mendebarkan hati. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, sesungguhnya Allah uji pada tiap-tiap kita ini sesungguhnya dengan rasa takut, khauf, wal ju', kelaparan, wa naqsim minal amwal, kekurangan sebagian dari harta, wal anfus, kehilangan jiwa, was samarat, kehilangan jiwa, was samarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, beri kabar gembira pada mereka. Alladzina asabathum musibah, yang ketika dihadapkan oleh Allah musibah yang tidak menyenangkan, dia lalu berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, orang ini adalah orang yang berbahagia ketika dia berpetunjuk pada peraturan Allah. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah. Dialah orang-orang yang kemudian mendapatkan sholawat, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang dari Allah. Itu sesuatu yang tidak menyenangkan,
yang menjadikan sesuatu yang bahagia ketika sesuatu yang menyenangkan itu disikapi, dihadapi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak sesuatu yang tidak menyenangkan. Apalagi adalah sesuatu yang menyenangkan. Hadirin Allah. Senang ini akan selalu didapatkan oleh orang-orang yang berpetunjuk pada aturan Allah di dunia. Dia dapatkan. Di alam barzah kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Farihina bima atahumullahu min fadlih wa yastabsiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Di dalam surat Al-Imran ayat 169 dan 170 kita dapatkan hadirin Allah bahwa sesungguhnya orang-orang yang dalam hidup dan kehidupannya ini selalu berpetunjuk pada peraturan Allah Subhanahu wa taala, pada hidup dan kehidupan di alam barzakh pun dia berbahagia. Berketerusan di dunia dia berbahagia, di alam barzakh dia berbahagia, apalagi di dalam hidup dan kehidupan di akhirat. Di dalam surat Ali Imran ayat 169 Allah jelaskan, dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang mereka, yang belum menyusul mereka. Dan tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Hadirin Allah, orang yang berpetunjuk pada peraturan Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang-orang yang berbahagia. Susahnya dengan berpetunjuk dia berbahagia, senangnya terlebih lagi dia berpetunjuk pada peraturan Allah, dia berbahagia. Berbeda dengan orang yang tidak berpetunjuk pada peraturan Allah, susahnya dia menderita, putus asa, bahkan na'udzubillah min dzalik, sampai pula kemudian dia melakukan bunuh diri. Senangnya dengan tidak berpetunjuk pada aturan Allah, dia menjadi orang-orang yang kufur. Wa yasta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Kita lihat hadirin Allah. Sudah jadi satu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, wa yasta'adzana rabbukum la in syakartum. Orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bersyukur itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berpetunjuk. Wala in kafartum inna adzabil sadid. Akan tetapi ketika kekufuran itu terjadi, kenapa? Karena tidak berpetunjuk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpetunjuk pada aturan Allah, senangnya dengan berpetunjuk dia berbahagia, dalam keadaan susahnya pun yang sedang dihadapinya berujung atau berakhir dengan kebahagiaan. Fal yafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, camkanlah pada tiap-tiap diri kita orang-orang beriman. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi, bahwa sesungguhnya dengan keutamaan dari Allah dan rahmat Allah, yang dengan petunjuk dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika, maka dengan sikap yang demikian kamu menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan itu tidak sebanding dengan sumber-sumber kebahagiaan yang dikumpulkan selama hidup. Hadirin Allah, mudah-mudahan kita adalah salah satu di antara orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan, yang mengambil petunjuk dari aturan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah hadirin Allah, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.